Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada semua undangan. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun yang mewakili, dan juga yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Bali, yang saya hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan 3, Ketua Komisi, para Ketua Praksi, ya, juga undangan kepada Bupati Badung atau yang mewakili, Wali Kota Denpasar yang mewakili juga, dan segenap anggota DPD RI yang diwakili juga saya lihat, ya, dan tentu para sahabat OKP dan teman-teman KNPI Handai Tolan yang saya cintai. Dialog publik hari ini memang agak-agak mengundang berbagai respon dan pertanyaan, ya, yang tentu harus saya perjelas. Obviously di depan bahwa pelaksanaan dari dialog ini murni diadakan oleh KNPI Bali tanpa dari support dana manapun, ya. Itu pertama harus kita pastikan, ya, agar semua teman-teman para undangan merasa nyaman untuk menyampaikan segala pendapatnya, ya, tanpa merasa terikat satu sama lain, sehingga baik kubu pro ataupun kontra yang sudah kita hadirkan secara patut, ya. Semoga ini bisa memberikan sebuah format yang terbaik, karena 2 tahun sudah kita menderita, ya. Ini situasi yang sangat tidak kondusif untuk Bali. Jujur kita harus mengakui kebenaran faktual ini. Perang sea war, ya, dalam bentuk baliho dan baliho dan spanduk-spanduk itu sudah di mana-mana, dan aksi saling robek pun saya lihat terjadi. Maaf, tidak ada yang tabu untuk dibicarakan di sini, ya. Kita rileks aja, ya. Dan sepertinya tidak ada otoritas pemerintah yang peduli terhadap hal ini, ya. Jadi kami mulai dari pemuda, ya. Mudah-mudahan ini diamini sebagai semangat yang baik, ya. Satu sama lain juga saya harapkan peran aktif dari mahasiswa dan BEM yang tentunya masih saya andaikan seputih kertas di sini, ya, bisa memberikan masukan-masukan yang positif yang nantinya bisa menjadi summary dari pelaksanaan diskusi hari ini. Dan perlu saya pertegas juga, diskusi hari ini kita helat nantinya akan membuat sebuah summary yang merupakan rekomendasi kepada DPRD Provinsi Bali tentang suara pemuda hari ini, bagaimana menyikapi isu-isu reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ucapkan selamat melaksanakan diskusi. Semoga apa yang kita cita-citakan menghasilkan sesuatu yang baik untuk Bali ke depannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Mereka. Terima kasih Bung Nyoman Gede Antaguna, Ketua KNPI Provinsi Bali. Jujur saja saya sebagai teman beliau selama 3 tahun mendampingi beliau di KNPI Bali, teman saya yang satu ini sangat luar biasa sekali. 3 tahun beliau menahkodai KNPI Bali tanpa anggaran APBD. Jadi Bapak-Bapak dari DPRD Provinsi Bali, selama 3 tahun kami melaksanakan seluruh kegiatan kami secara mandiri. Jadi kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh KNPI Bali, proposal tetap kami ajukan. Ya, tapi mungkin masih dalam proses yang selalu berproses mungkin. Tapi itulah Nyoman Gede Antaguna selalu dapat menahkodai KNPI ini ke depan dan selalu berada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah gunanya saat ini kami mengambil wahana ini, KNPI mengambil wahana ini untuk kita suguhkan kepada rekan-rekan kita mungkin yang pro dan yang kontra. Baiklah hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang kata lagi, acara akan kita lanjutkan. Saya lihat di sini sudah semuanya sudah pada kencang-kencang, ya, kencang-kencang semua. Tapi mudah-mudahan semua dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang jernih.
Dan selanjutnya acara kita ini akan dipandu oleh rekan saya. Rekan saya mungkin sudah tidak asing lagi di ranah kita ini, di ranah pemuda khususnya. Beliau adalah seorang ketua KPU Kabupaten Bangli. Beliau juga adalah ketua forum Bali Forum. Beliau juga adalah seorang ketua KNPI di Kabupaten Bangli juga. Kemudian beliau adalah ketua ketua bidang organisasi di KNPI Provinsi Bali. Dan banyak lagi ketua-ketua yang lainnya. Dan bahkan kita dengar, mungkin publik sudah mendengar, bahwasannya beliau adalah salah satu calon di perhelatan Bangli yang akan datang. Siapa beliau? Mungkin sudah tidak asing lagi. Kita sambut bersama Dewa Agung Gede Lidartawan. Mohon aplaus untuk Dewa Agung Gede Lidartawan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya merasa senang dan bangga bisa berada di tengah-tengah teman-teman KNPI lagi, karena saya sudah minta izin kemarin 2013, saya minta izin sama Bung Anteguna, mohon maaf saya ada pemilu sekarang, saya istirahat dulu di KNPI, saya mau bertapa dulu, sekarang baru turun gunung dari Bangli katanya, suruh memandu acara. Mudah-mudahan saya bisa melakukan tugas ini dengan baik. Namun ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita berbicara tadi, ada ketegangan dan lain sebagainya. Karena kalau selama ini tidak ada ketegangan, hanya loyo-loyo aja, ya hasilnya juga pasti loyo kan gitu ya. Ketegangan itu sepanjang kita bisa maknai sebagai sebuah proses pembelajaran dan sebagai proses untuk pendewasaan kita semua, saya harap itu akan menjadi bagian dari dinamika kita membangun Bali ini ke depan. Ya, terpenting lagi, saya yakin dan percaya semua yang hadir di sini amat sangat sayang dengan Bali. Betul semua? Ada yang tidak sayang dengan Bali? Nah, ada pasti. Nah, untuk itu, karena kita semua sayang dengan Bali, maka sebelum acara ini kita lanjutkan, kita lihat dulu cuplikan yang sudah disiapkan oleh KNPI Bali dalam rangka debat publik kali ini. Saya persilakan untuk kita saksikan bersama-sama. Puluhan warga Tanjung Benoa Bali berunjuk rasa mendukung reklamasi Teluk Benoa. Warga Tanjung Benoa berunjuk rasa menolak reklamasi Teluk Benoa Bali. Mereka turun ke laut dan menggelar ritual doa bersama. Mengapa kita harus hidup dalam kebencian ketika keindahan juga menjadi. Masa menilai reklamasi tersebut dapat membantu perkembangan pariwisata di Bali. Sambil membentangkan berbagai poster serta spanduk, puluhan warga desa Tanjung Benoa Bali ini berunjuk rasa ke kantor salah satu media lokal terbesar di Bali. Puluhan warga Tanjung Benoa mengenakan pakaian adat Bali menuju Teluk Benoa dan melakukan ritual doa bersama. Ritual ini sebagai bentuk penolakan terhadap rencana investor yang akan merubah Teluk Benoa menjadi kawasan wisata seperti Teluk Marina di Singapura. Ronaldo ke Bali khususnya, dia tidak pure murni atas dasar. Oke, Ronaldo datang dengan kepentingan dia murni untuk menyelamat Maruf, tapi ada kedok di balik pencitraan. Nah, kedok-kedoknya ini yang akan kita lihat di beberapa tahun kemudian. Apa sebenarnya kedok yang sedang disimpan? Kalau kita menganalisis kedok mereka mendatang Ronaldo adalah untuk melakukan reklamasi, membangun spot pariwisata, menjadikan Bali sebagai buruh pariwisata. Segera mungkin, saya dengar informasi yang saya tidak tahu siapa yang punya program ini. Di Pulau itu sudah direklamasi, sudah akan dibuatkan rumah sakit, lapangan sepak bola, orang untuk belajar. Ya,
begini. Pertama adalah saya mengapresiasi lah, Pak Mangku ini kan lawan debat tapi teman berpikir. Anies Baswedan. Saya sama Gendo sendiri itu adalah ada sudut pandang yang berbeda sebenarnya. Kemudian yang harus kita kolaborasi menjadikan satu di sini untuk kepentingan masyarakat Bali. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana selama ini kita dijejali oleh ada yang mau, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu, ya, ada yang dari Kintamani, ada yang dari Karangasem berpendapat, semuanya berpendapat. Sekali lagi, karena kita adalah cinta Bali, tentu semua akan kita buka di sini. Bukan berarti kita harus setelah dari sini langsung masalah ini selesai. Tidak ada itu. Kami dari KNPI tentu mencoba untuk membuat formulasi yang terbaik dari masukan dari seluruh stakeholder yang hadir, termasuk adik-adik kita dari OSIS. Tepuk tangan, semua ada di sini. Kita berikan aplaus dulu, ya, dari BEM, ya. Dan mereka ini adalah salah satu penerus, ya, apa yang akan kita buat sekarang. Kita juga akan mintakan beberapa pendapatnya nanti. Nah, untuk mengawali ini, saya mohon, saya sekali lagi tidak akan pernah mengomentari apa yang ada, karena saya bukan komentator. Saya berharap dari PT TBBI dulu untuk menyampaikan beberapa hal yang penting, yang tentunya dijadikan informasi buat kita semua bagaimana sebenarnya yang terjadi selama ini. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Izin perkenalkan diri, nama saya Hendy Lukman. Saya mewakili hari ini adalah PT Tirta Wahana Bali Internasional, itu PT TWBI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada KNPI yang sudah mewadahi acara dialog publik ini dan memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk melakukan penjelasan apa sih yang kami rencanakan untuk Teluk Benoa ini sesuai dengan judulnya menyikap tabir di balik reklamasi Teluk Benoa. Nah, mempersingkat waktu izinkan saya memulai. Jadi Pak, proyek kami Pak itu adalah revitalisasi Teluk Benoa Pak. Jadi bukan reklamasi Pak. Reklamasi itu hanya salah satu bagian daripada yang kami lakukan di Teluk Benoa. Lokasinya Pak, mungkin Bapak-bapak lebih paham dari kami. Lokasinya di selatan Pulau Bali. Di situ ada Bandara Ngurah Rai, ada jalan tol yang baru diresmikan untuk APEC, sudah ada tol Pelabuhan Benoa, ada jaringan pipa gas, udah ada Pulau Serangan yang direklamasi juga, dan yang dilindungi di situ ada kawasan konservasi Tahura, hutan bakau. Nah, di sini ada Tahura. Ini adalah kawasan hutan yang dilindungi berdasarkan undang-undang. Nah, ini kondisinya. Teluk ini adalah kawasan yang pasang surut 2 kali sehari. Pada saat surut, ini yang kita dapat. Dari sudut pandang kami, sebenarnya ini udah ada pulau-pulau, sudah tersedimentasi secara alami nih. Nah ini Pak, hanya ada lumpur pada saat surut. Tidak ada biota laut atau flora fauna yang dilindungi secara undang-undang. Nah ini Pak, kondisinya teluk ini. Di mulut-mulut yang dari muara sungai di kawasan Tahura ini Pak, ditemukan banyak sekali sampah-sampah. Ini dari daratan utama ini. Dan ini sekali lagi Pak, letaknya di kawasan konservasi Pak, yang secara undang-undang dilindungi. Sebenarnya ini merupakan pelanggaran. Nah, kami Pak, secara bisnis, secara sudut kepentingan ekonomi, kami melihat peluang di situ, di Teluk Benoa. Dengan kondisi yang ada, kami melihat peluang. Nah, sedikit kalau boleh saya jabarkan dari segi pariwisata, dari peta pariwisata dunia, nomor 1 yang paling sering dikunjungi untuk daerah wisata tuh di Eropa.
500 sekian juta orang berkunjung ke sana. Kedua, Asia Pasifik. Nah, kita fokus ke Asia Pasifik. Asia Pasifik itu 200 sekian juta penduduk warga negara dunia datang berwisata ke Asia Pasifik. Nah, kita lihat dari segi regional, Pak. Wisatawan terbesar tuh mengunjungi Malaysia, 25 juta orang. Kedua, Thailand, 22 juta. Ketiga, Singapura, 11 juta. Dan Indonesia peringkat keempat hanya 8 juta. Jadi kita kalah dari 3 negara depan. Nah, ini tingkat kunjungan wisata asing ke Indonesia, Pak. Jadi 2013 kita baru menyentuh angka 8 juta lebih. Nah, sesuai visi dan misi Presiden Jokowi di bidang pariwisata, beliau mentargetkan 20 juta pengunjung asing di 2019. Nah, kalau kita berdiam diri tanpa melakukan sesuatu dengan data existing dan diolah, Pak, kan kita di 2019 tuh hanya bisa mencapai 14 juta. Nah, untuk mencapai program visi misi Presiden tersebut dibutuhkan kenaikan 15% per tahun untuk mencapai target tersebut. Target kunjungan wisatawan. Saya kembali kepada tingkat pendapatan yang didapatkan negara itu dari wisatawan asing yang melancong ke tempatnya. Singapura menduduki peringkat pertama, 25 juta miliar dolar. Kedua Malaysia, 3 baru Indonesia. Kalau kita bandingkan pendapatan ini dengan jumlah pengunjung yang datang, average satu wisman di Singapura menghabiskan lebih dari 2.000 dolar per kunjungan. Filipina yang nomor 2, Indonesia yang nomor 3, Malaysia, kalau tadi Bapak ingat nomor 1 tuh Malaysia tuh 25 juta orang berkunjung, namun datanya spendingnya hanya di bawah 500. Indonesia ini cukup punya potensi untuk dikembangkan karena di 1.000 dolar. Nah, kita berharap ini bisa kita tingkatkan. Lalu target nasionalnya Presiden Jokowi kedua adalah meningkatkan ranking pariwisata Indonesia dari 70 menjadi ranking 30 di tahun 2019. Kenaikan ranking ini tuh langsung berdampak kepada spending, Pak. Karena Singapura peringkat 10, makanya Wisman menghabiskan uang yang lebih di sana. Ada 2 indeks nilai yang Indonesia sangat-sangat ketinggalan, Pak. Environmental sustainability sama tourism infrastruktur. Nah, 2 hal ini nanti kami akan jawab. Nah, kita ngelihat, Pak, apa sih sukses faktor Singapura? Selalu dia kunjungan Wisman naik luar biasa. Perlu Bapak ketahui, Pak, Singapura itu hanya 1/7 luasan Pulau Bali, Pak. Tapi dia bisa menarik pengunjung sampai 12 juta. Dan mohon maaf, Pak, Singapura itu tidak memiliki keindahan alam atau apapun, Pak. Bali itu luar biasa. Tapi dia setiap tahun selalu membuat atraksi-atraksi wisata baru untuk menarik wisman-wisman itu, mempertahankan pariwisatanya dia. Ya, begitu juga negara-negara ini cuma narasi, Pak, bahwa negara luar nih, Pak, yang saingannya pariwisata Indonesia selalu berbuat sesuatu untuk mempertahankan wisatawannya, Pak. Nah, sedangkan ini di Bali, Pak, di Bali sendiri khususnya di 2013 di data hanya ada 8 kunjungan wisata favorit, dan dari 8 ini hanya ada 2 yang dibuat oleh manusia, hanya Bali Safari Marina sama Kebun Raya. Nah, Bali sendiri, Pak, secara nasional tuh kita naik, Pak, kunjungan Wisman 8,6, tapi Bali sendiri 8,3. Biasanya Bali lebih unggul daripada nasional. Nah, sekarang Bali hanya 8,3. Dan Bali itu penyumbang 40% devisa pariwisata kepada Indonesia. Nah, di sini, Pak, kita lihat ada kekhawatiran, Pak. Orang secara nasional saya bangga, Pak, Indonesia naik, tapi secara Balinya, Bali turun, Pak. Ini ada sesuatu, ada yang saya amati adalah adanya kejenuhan di sini. Makanya kita butuh sesuatu yang baru untuk menarik terus wisatawan datang. Nah, ini, Pak, saingan kita yang akan datang ini di Malaysia sudah disiapkan Perdana Bay Langkawi Malaysia. Akan diluncurkan 2017 selesai. Ini reklamasi juga, Pak. Malaka akan membuat reklamasi 497 hektar, sudah diluncurkan 2014. Singapura, Pak, udah habis pasir untuk reklamasi, udah nggak punya apa-apa lagi. Hutan mereka, hutan alami, akan dirubah menjadi kebun binatang, saking sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak, demi mempertahankan wisatawan. Nah, saya kembali, Pak, kepada fokus kita, yaitu revitalisasi Teluk Benoa.
Kenapa sih Pak kita pilih Teluk? Tadi kan saya udah sedikit jabarkan Pak kondisinya faktual. Dan Teluk ini Pak letaknya di tengah-tengah pusat pariwisata yang udah mendunia Pak. Kuta, Jimbaran, Tanjung Benoa, Nusa Penua, dan Sanur. Ini di tengah-tengahnya Pak. Namun kondisinya seperti tadi Pak, banyak sampah, pasang surut. Kenapa nggak kita manfaatkan ini? Demi mendukung pariwisata dan kemaslahatan masyarakat banyak. Nah ini kondisinya Pak. Kalau saat surut, sebenarnya udah terbentuk pulau-pulau. Kami ini hanya datang dan menata Pak. Ini yang terjadi. Kami dalamkan alur-alur demi suplai air yang cukup kepada mangrove. Dan sisa-sisa itu kami buat untuk reklamasi pulau-pulau ini Pak. Jadi nanti bentuk reklamasinya adalah pulau-pulau. Nah, luas total perairan sendiri itu 1.800 hektar. Luas Taman Tahuranya 1.400 hektar. Nah dari luas badan air 1.800 hektar, kami hanya akan mereklamasi 700 hektar. Yaitu hanya 38% dari total badan air di Teluk itu sendiri. Nah dari luasan 700 hektar pun hanya 400 hektar yang akan didevelop. Jadi arti dari seluruh Teluk ini hanya 22% yang kita develop. Selebihnya untuk ruang terbuka hijau dan badan air. Apa sih cita-cita kita Pak di Teluk? Kita nggak pernah kepengen Pak untuk membuat resort, hotel dan sebagainya. Kita lagi mau menciptakan satu destinasi wisata baru yang bisa membuat ikon sehingga menarik wisman-wisman agar terus-menerus datang ke Bali. Apa sih contoh-contohnya Pak? Dengan tadi kita mereklamasi pulau-pulau, bertambahlah fitur wisata Bali Pak. Kanal-kanal air. Bali itu luar biasa Pak, punya pulau, punya tebing, punya danau di atas gunung, punya bukit, semuanya lengkap Pak. Kami hanya menambahkan satu fitur lagi Pak, yaitu kanal air. Terus marina Pak. Ini satu potensi ya yang luar biasa Pak. Satu cruise ship itu bisa mendatangkan 3.000 passenger Pak. Ini luar biasa Pak. Terus ada Fisherman Cove. Jadi kalau bahasa lokal itu Pak, ya kota nelayan Pak. Jadi kami juga udah memikirkan untuk nelayan Pak. Tidak kita tinggal. Dan Pulau Pudut, ini adalah pulau yang sudah kami janjikan kepada warga Desa Tanjung Benoa. Kami akan kembalikan dan kami akan bangun segala sesuatu tentang budaya di sana. Terus mangrove sendiri. Tadi Tahura itu kami komitmen akan menjaga, tidak akan kami tebang, tidak akan kami lukai mangrove tersebut. Kami justru dengan pengembangan yang kami lakukan, kami berharap malah meningkatkan daya lingkungan itu. Dan di situ nanti akan ada botanical garden di sana. Atraksi yang benar-benar menurut kami bisa dilakukan dalam waktu dekat dan berdampak luar biasa kepada tingkat kunjungan wisman itu adalah taman rekreasi atau theme park. Di Indonesia itu baru ada Dufan, tapi Dufan tidak masuk dalam 20 taman bermain atau theme park terkenal di dunia. Nah kita bisa ada peluang ini karena Bali itu window of the world-nya bagi Indonesia kepada dunia. Kita bisa membuat satu theme park yang berkualitas internasional untuk menjaring kunjungan wisman. Yang paling kecil aja di sini peringkat 20 di Seoul Korea bisa menarik sampai 2, sekian juta pengunjung. Di Tokyo 17 juta pengunjung. Dan yang kedua, Indonesia belum pernah punya museum dan galeri yang bersifat internasional. Tidak ada. Tidak masuk di dalam 20 museum ini. Nah kita di sini harus Pak buat, entah yang baharinya lah atau budayanya Bali Pak. Di sini kita perlu Pak, agar orang-orang asing itu bisa mengapresiasi lebih kultur dan adat budaya Bali. Nah selain itu pasti nanti kita buatin event-event berkelanjutan yang sifatnya Pak menstimulasi pariwisatanya Bali. Contoh Pak, misalnya kayak di Thailand Pak, dia bisa buat festival durian montong Pak. Mengapa Bali tidak bisa buat festival salak atau sebagainya yang sesuai dengan ciri khas Bali? Ya, ini penunjang-penunjang lain Pak. Dampak langsung Pak jika kami diberikan restu untuk melakukan pengembangan ini. Jadi khusus untuk Bali sendiri Pak, Bali itu proyeksinya 40% dari target nasional. Target nasional itu 20 juta, 40%-nya Bali diharapkan bisa mengkontribusi 8 juta. Nah, dengan kondisi sekarang jika berdiam diri tanpa ada apa-apa, 2019 kita masih kekurangan 2,4 juta wisman. Dengan pengembangan kami Pak, satu atraksi saja ini terjawab Pak. Kita yakin target tercapai. Dan yang paling baik nanti adalah length of stay. Jadi Pak ini kelihatan grafik,
length of stay-nya di Bali tuh mau hotel bintang 2 sampai bintang 5 tuh sekarang cenderung menurun, Pak. Kenapa, Pak? Itu tadi, Pak, banyak orang datang ke Bali cuma numpang stempel, dia pergi ke tetangga sebelah. Jika ada atraksi pulau-pulau tadi, Pak, minimum satu wisman harus menghabiskan 1 hari ekstra untuk menikmati apapun yang ada di pulau itu. Jadi length of stay minimum bertambah 1 hari. Nah, dampaknya kepada seluruh pengusaha hotel, seluruh pembuka restoran, dan seluruh fasilitas travel, mobil, semua konsumsi naik, gitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Jadi kita berikan aplaus dulu, sudah dipaparkan apa yang ini. Tentu saya juga ingin, kita semua ingin tahu dari tuan tanahnya di benua nih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami ada orientasi tanggapan kami. Bapak yang mana maksudnya? Tanggapan tadi terhadap rencana ini. Rencana revitalisasi dari TPBI. Ya. Nah, begini, saya perkenalkan, nama saya Wayan Ranten, penduduk asli Tanjung Benua. Bahkan sampai saat sekarang saya masih berjuang di wisata bahari, bahkan salah satu pendiri daripada wisata bahari. Itu satu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, saya melihat Teluk Benua itu kalau tidak direvitalisasi itu akan menjadi sarang penyakit. Terbukti lumpurnya sudah mengenap. Itu yang sesungguhnya Bapak Ibu, masyarakat kami di Tanjung Benua tidak semuanya tidak setuju. Buktinya saya datang di sini, ada beberapa teman saya yang datang, saya malahan paling terdepan, paling menerima dan paling setuju harus segera direvitalisasi. Tidak ada teding-aling-aling lagi. Selamatkan pulau kami, terutama pulau Pudut kami. Terima kasih. Baik. Ya. Tadi Tanjung Benua lagi ada? Ada lagi yang lain selain itu? Oke. Tadi kita sudah dengar bahwa program ini sudah dipaparkan, kemudian ada yang tentu merasa bahwa proyek ini penting dan lain sebagainya. Kita di Bali ini dikenal oleh mancanegara dengan konsep Trihita Karana. Konsep ini tentu juga akan mengilhami seluruh pembangunan di Bali ini. Ya, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, bagaimana itu ada Bapak di depan yang akan ini. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Komang Gede Subudi. Saya Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus. Alamat Bypass Ngurah Rai, Topati, Denpasar. Saya ingin memberikan komentar kepada apa yang disampaikan oleh penyaji tadi, yang mana saya juga sempat membaca hasil kajian bahwa ternyata dari 4 universitas yang melakukan kajian, ternyata di Teluk Benua itu memang layak untuk direvitalisasi. Ini alasannya sangat jelas. Kenapa? Karena sedimentasi yang begitu masif sekarang, kalau dibiarkan 1 tahun ke depan, itu mangrove kita akan sebagian akan mati. Ini penting saya sampaikan di sini. Dan saya kebetulan adalah orang lingkungan dan Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Jadi saya konsen terhadap lingkungan. Di sini saya baca beberapa kali konsep yang ditawarkan oleh TWBI ternyata sejalan dengan apa yang menjadi acuan daripada yayasan kami. Jadi lingkungan dikedepankan, faktor alam dilindungi. Jadi apalagi yang mesti harus kita perdebatkan di sini kecuali memang memberikan kesempatan kepada siapa yang mau melakukan apa di sana demi perbaikan lingkungan. Kalau saya punya modal atau uang, saya sendiri akan merevitalisasi di sana. Karena memang masyarakat Bali yang memahami tentang Samudra Kerti, itu Samudra Kerti di sana kotor sekali, Pak. Dan yang kotor ini wajib untuk dibersihkan. Itu pertama. Kedua, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, berkaitan dengan ada dari penyaji tadi dikatakan bahwa akan membawa orang luar untuk melakukan sesuatu di Bali. Saya pikir itu mudah-mudahan
merupakan fitnah. Kenapa? Kalau sampai itu terjadi kan tidak lucu. Dan saya meyakini hal itu pasti tidak terjadi. Kita diskusi bersama-sama sebagai warga Bali. Kita mencintai Bali untuk kemajuan Bali. Dan menurut statistik, itu di Bali, masyarakat Bali 50.000 hampir di bawah garis kemiskinan. Ini penting untuk kita lihat, mau dikemanakan mereka. Kalau kita ini mungkin masih bisa hidup dengan nyaman ya, tapi mereka ini mau dikemanakan? Apakah kita tidak angkat mereka bersama-sama supaya kesejahteraan kita bersama-sama mereka merata? Ini penting. Untuk itu kepada TBBI, saya dan seluruh jajaran di Yayasan Bumi Bali Bagus sangat mendukung apa yang Anda akan lakukan di sana. Baik. Jaga lingkungan Bali yang berkaitan dengan mangrove dan lain sebagainya. Ini penting kami sampaikan di sini karena apa? Satu mangrove saja Anda potong, kami yang akan berontak di depan. Tapi kalau Anda melindungi mangrove dan membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Bali, kami di depan juga akan mendukung. Jadi hal-hal lain yang memang Ruwinado namanya dipercaya di Bali, ada baik ada buruk, ada yang suka dan tidak suka. Yang penting budaya nyebet dan iri hati ini wajib kita hilangkan. Karena setiap ada orang yang ingin maju, kita iri, kita nyebet dan seterusnya. Ini penting. Kalau memang sesuatu yang positif, kenapa kita tidak dukung? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ada hal yang menarik saya tangkap dari apa yang terjadi, bahwa yang belum terjawab adalah bagaimana faktor budaya ini, apa yang dilakukan, ya. Ini saya ingin bicara dengan salah satu teman saya yang dulu sama-sama saya demo, ya. Saya dipukulin sama polisi, beliau juga dipukulin polisi, ya. Pak Mangku, kira-kira Pak Mangku bisa berkontribusi apa? Saya persilakan Pak Mangku. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa sih yang dimasalahkan di pertemuan ini? Saya juga nggak ngerti. Apakah kita berbicara tentang pariwisata dan seterusnya, ataukah kita berbicara tentang lingkungan, ataukah kita berbicara tentang masalah-masalah yang muncul setelah isu reklamasi ini digaung, ataukah kita di sini akan debat kusir, ataukah kita di sini akan berkelahi antara satu dengan yang lain? Saya jadi tidak mengerti. Tetapi karena saya ditunjuk untuk menjelaskan salah satu dari bidang yang saya ketahui, mungkin tadi bapak-bapak dan ibu-ibu melihat slide yang terakhir itu, di mana saya pernah diadu saya dengan Pak Genu, sedangkan Genu sendiri itu adalah tidak lain adalah anak-anak saya juga, karena sayalah dodongkot orang-orang yang pertama tidak setuju kalau Teluk Benua itu direklamasi sebanyak 800 hektar, 838 hektar. Saya orang pertama sekali menolak. Tetapi pada saat itu akhirnya saya diundang oleh investor ini, kemudian ditanya, sebagai orang Bali katanya, kalau Anda tidak setuju dengan 838, berarti Anda setujunya ini berapa? Coba sekarang, kalau saya balik pertanyaan itu, bagaimana Bapak menjawab? Akhirnya karena saya kebetulan belajar di Coastal Management, belajar dengan beliau ini, kebetulan ada dosen saya di sini, Pak Nuryono, beliau ini adalah dosen UGM yang sangat mengerti tentang aplikasi hidrolik untuk penyelamatan pantai, karena kami belajar di situ. Akhirnya kami mencoba menghitung berapa luasan dari teluk itu, kemudian berapa ada air pada saat pasang tertinggi di sana, ditambah dengan curah hujan yang tertinggi di Bali, jadi berapa teluk itu menampung air. Kalau sekarang ditambah dengan reklamasi ini, mampu ndak kemudian teluk itu menampung air yang sama, kemudian biar tidak berdampak di tempat yang lain. Itulah kemudian kami hitung selama 10 hari. Akhirnya kita temukanlah angka
di mana air itu ada keberadaan di sana pada saat pasang tertinggi, dan berapa luasan yang ideal yang harus direklamasi. Jadi ketemulah angka 638 dari 1.400 luasan air yang ada di sana, dengan kedalaman air itu 2,5 meter sampai 4 meter yang sudah dibangun krib. Satu itu jawabannya. Kemudian yang kedua, banyak sekali teman-teman yang kontra yang perlu juga kita berikan apresiasi, dan saya tidak mau terjebak oleh pro dan kontra. Jadi Teluk Benua yang dikaitkan dengan BTID itu adalah sangat-sangat berbeda. BTID itu ada di depan barier, dia berhadapan langsung dengan laut lepas. Setelah di Banwol itu terjadi refleksi gelombang, terjadi energi gelombang baru. Jadi berakibat dia di tempat yang lain. Maka dari itu terjadi abrasi di mana-mana. Itu BTID. Tetapi kalau teluk itu berubah 180 derajat. Karena teluk sendiri ada di kawasan teluk di mana pintu air itu cuma satu, yaitu aliran dari alurnya kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. Muncul pertanyaan pasti di situ. Kalau si Mangku sendiri bilang bahwa itu terdiri dari satu alur, kenapa Pulau Pudut habis? Pasti pertanyaannya begitu. Pulau Pudut itu habis bukan karena abrasi, saudara, melainkan Pulau Pudut itu habis terjadi karena lagun pelabuhan benua itu yang dilakukan oleh Syah Bandar setiap tahun, itulah menyebabkan Pulau Pudut itu habis. Kemudian dia amblaslah ke sana, kemudian di dredging. Jadi kalau bapak-bapak di benua mau mengembalikan Pulau Pudutnya, minta sama Palindo, minta sama Syah Bandar, yang dimana materialnya itu ditumpuk di sebelah utara Palindo sendiri. Itu tanah bapak itu. Minta di situ. Itulah penyebab Pulau Pudut itu habis. Kemudian dibilang lagi, bagaimana bicara tentang budaya? Apa kemudian kita bicara tentang budaya kemudian kita mengabaikan yang lain? Tidak juga. Kita berbicara tentang budaya, berbicara tentang adat istiadat, berbicara tentang keyakinan di Bali, tidak bisa lepas dari pariwisata. Pariwisata harus dibangun, dan sosial budaya masyarakat dan seterusnya ini pasti bisa hidup. Malah sebaliknya, pariwisata mati sama dengan juga masyarakat Bali ini juga akan turun secara ekonomi. Kenapa? Coba bapak-bapak perhatikan. Ibu-ibu kita itu bisa masak di dapurnya itu dari mana awalnya? Bapak lihat supir taksi dulu di airport. Bagaimana kalau misal supir taksi itu tidak memuat turis? Keluar dari airport itu ngepul enggak dapurnya? Jangan bicara tentang pariwisata nggak ada gunanya di Bali. Ada gunanya bapak. Tetapi yang paling penting adalah apa? Saya mau kasih tahu. Pembangunan di Bali ini dianggap tidak pernah sukses, yang bersanding dengan investor itu diakibatkan oleh pengawasan orang Bali sendiri lemah. Investor dengan masyarakat Bali tidak pernah ada regulasi yang baik. Di mana contohnya? Sekarang saya mau tanya, pada saat BTID ini direklamasi, ada enggak pengawas yang baik kemudian bisa mengendalikan BTID itu agar tidak merusak lingkungan? Tidak ada, Pak. Maka dari itu harapan saya di Teluk Benua itu dari 6 desa yang ada di sana, jadilah satu, kemudian buatlah di sana semacam badan otoritas Teluk Benua. Inilah yang menjadi pengawas pembangunan di sana agar tidak merusak lingkungan, tidak merusak budaya, tidak merusak keyakinan, dan tidak merusak ekonomi masyarakat di sana. Baik. Itu cara berpikir yang benar. Tidak bicara tentang pro dan kontra, nggak ada gunanya. Saya mau kasih tahu satu hal terakhir. Sekalipun bagaimanapun Bapak mampu menolak tentang revitalisasi Teluk Benua, orang-orang yang kontra terhadap Teluk Benua, saya mau kasih tahu di depan Bapak, ada 4 kelemahan yang tidak bisa diatasi sampai sekarang. Satu kelemahannya adalah mereka tidak memiliki argumen yang baik.
Dua, dia tidak memiliki analisis yang baik. Ketiga, dia tidak memiliki akses yang baik. Yang keempat, kalau ini toh dibawa ke hukum, dia tidak memiliki finansial yang cukup, biar Bapak tahu. Gimana bisa menang yang kontra? Enggak bisa, analisis nggak punya Pak. Kalau kita mau menolak itu, tunjukkan analisis yang benar. Apapun yang Bapak perlukan tentang informasi tentang di sana, minta sama saya karena saya ada di dalam. Kemudian saya tahu persis apa yang mereka bangun di sana. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini saya jadi kepingin dari demonstran. Ini Pak Mangku udah lama sekali, saya juga kepingin besok lagi ya. Tapi kebetulan saya ditunjuk. Saya mohon teman kita dari belakang, kita berikan untuk memberikan tanggapan dulu. Saya pikir sekali lagi apa yang ada kami lakukan ini. Tadi Pak Mangku sempat menanyakan apakah ini mau debat. Enggak, kita biasa berdebat publik seperti ini dalam rangka apa? Menyingkap tabir. Tabir yang mana mau disingkap? Apalagi sekarang tabir itu banyak sekali. Jadi mungkin tabir yang satu lolos, ada rawat-rawat sedikit yang lain juga. Jadi sehingga semua tabir akan ini. Saya persilakan, siapa duluan? Oh, Bapak duluan, silakan. Om Swastiastu. Nama dia Nyoman Putra Asmara, asal tiang saking Keramas Gianyar. Tiang sependapat dengan Pak Mangku, sebaiknya kita tidak perlu berargumentasi pro dan kontra. Satu hal yang ingin saya sebagai senior di Bali, 30 tahun merantau di Jakarta, satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah masalah tenaga kerja. Artinya apa? Kalau memang proyek ini akan memberikan 200.000 tenaga kerja, artinya apa? Kita sebagai orang Bali, khususnya sama adik-adik saya yang masih muda nih, tingkatkanlah kemampuan daya saing Anda di bidang edukasi. Kita jangan pernah mundur, jangan pernah pesimis. Raihlah kesempatan itu. Kalau memang benar terjadi 200.000, tingkatkanlah pendidikan Anda, kemampuan Anda. Jangan pernah kalah sama dari yang luar. Kita harus optimis. 200.000 itu jangan kita lihat, oh kita bisa hanya 2.000. Jangan begitu. Raihlah ilmu setinggi-tingginya, tingkatkan kemampuan, tingkatkan networking adik-adik semua, terutama yang masih muda-muda ini. Kita sepingin senior meninggalkan warisan yang positif, khususnya tenaga kerja. Itu yang ingin saya garis bawahi. Mudah-mudahan kita diberikan jalan terbaik, mudah-mudahan adik bisa bersaing, karena semuanya adalah kembali kepada adik-adik kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Jadi sebuah pengingatan, jadi bagi kita semua bahwa investasi boleh-boleh saja, ya, tapi harus betul-betul. Ini beberapa catatan sudah saya buat. Saya mencatat ada 4. Nanti terakhir baru akan diberikan. Mari kita dengarkan dulu. Dewi Pradivi akan menyanyikan sebuah lagu. Pisane ngajagang Bali marip seni lan budaya sami pina kemayatnya Bali kelokah kedua negara sami tukang taksu ngiring sareng-sareng jaga lestarian ngiring sareng-sareng laksana yang rihite
samipina kemayatnya balik ke lokah kedua negara sami seang tukang taksu ngiring sareng-sareng jaga lestariang ngiring sareng-sareng laksana yang dihidup karena ngiring sareng-sareng jaga lestariang